PSS Sleman semakin menunjukkan agresivitasnya pada bursa transfer pemain kedua Liga 1. PSS Sleman resmi mengumumkan rekrutan pertamanya jelang bergulirnya putaran kedua Liga 1. Dia ialah gelandang berusia 29 tahun, Dev Mustaine, yang sempat menjadi idola bagi publik Sleman beberapa musim silam. Ya, ia merupakan sosok yang familiar bagi publik Sleman. Tercatat, ia cukup lama berseragam PSS Sleman sebelum memutuskan bergabung ke Arema FC pada awal kompetisi 2020, sepaket bersama penyerang Kusdia Haryudo. Iputu Gede berharap pulangnya Dev Mustaine ke skuad Super Elang Jawa dapat mengembalikan gaya bermain PSS. Dev, rekomendasi saya. Pertama, kita membutuhkan tambahan di posisi midfielder. Berikutnya, dia punya sejarah panjang juga di PSS. Di samping saya ingin mengembalikan gaya atau ciri khas permainan PSS, ujar Iputu Gede. Resminya sosok Dev Mustaine, PSS Sleman tentu merealisasikan 1 dari 5 atau 6 pemain yang dikabarkan dibidik oleh manajemen Laskar Super Eljah. Seperti diketahui, PSS Sleman dikaitkan dengan beberapa pemain pada bursa transfer kedua Liga 1. Salah satu nama yang telah resmi diperkenalkan yakni Dev Mustaine. Sementara setidaknya ada 4 nama lain yang diprediksi masih dalam bidikan manajemen PSS Sleman di bursa transfer kedua Liga 1. Jadi dapat dikatakan Sleman fans tinggal menunggu 3-4 nama lainnya untuk segera bergabung ke skuad Laskar Super Eljah di bawah asuhan pelatih anyar Iputu Gede. Sedangkan 2 nama lainnya bidikan PSS Sleman asal PSIS Semarang masih belum terrealisasi mengingat manajemen Laskar Mahesa Jenar berpotensi menahan keduanya. Kedua pemain tersebut tak lain adalah Hari Nur Yulianto dan Fandi Eko. Berikut Mimin beberkan kemungkinan dan peluang PSS Sleman Guide 2 penggawa PSIS Semarang pada bursa transfer kedua Liga 1. Salah satu dari mereka sangat berpeluang untuk bergabung dengan PSS Sleman. Yang pertama, Hari Nur Yulianto, 32 tahun, posisi winger kiri. Seperti diketahui, tertariknya PSS Sleman untuk memboyong Hari Nur Yulianto dikarenakan untuk meningkatkan agresivitas gol lini depan Laskar Super Eljah. Selain itu, sosok Hari Nur Yulianto juga diprediksi akan mampu mengurangi ketergantungan PSS Sleman terhadap sosok Irfan Jaya yang santer dikabarkan akan hengkang ke Bali United. Jika dilihat dari catatan statistiknya, Hari Nur sebenarnya mampu mencatatkan 3 gol dari 13 kesempatannya berlaga. Bahkan pemain bernomor punggung 22 tersebut tak pernah berada di bangku cadangan saat PSIS Semarang berlaga. Ia tercatat hanya absen di skuad PSIS Semarang akibat cedera yang dialaminya. Hal itu menandakan bahwa pemain kelahiran Kendal tersebut masih jadi andalan penting di skuad PSIS Semarang saat ini meski tengah menuai banyak kritikan. Jika rumor PSS Sleman mendekati Hari Nur benar adanya, maka kesempatan Laskar Super Eljah masih terbuka untuk mendatangkannya di bursa transfer kedua Liga 1. Mengingat kondisi sang pemain yang juga tengah menuai banyak sorotan dapat dijadikan alasan dirinya untuk hengkang dari PSIS Semarang. Terlebih kontraknya bersama PSIS Semarang juga akan habis pada 31 Desember 2021 mendatang. Namun di sisi lain, manajemen PSIS Semarang diprediksi tak akan semudah itu melepaskan sosok pemain yang telah menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya untuk Mahesa Jenar dalam 8 musim terakhir. Yang kedua, Fandi Eko Utomo, 30 tahun, posisi gelandang serang. Laskar Super Eljah dikabarkan bukan hanya mencoba membajak Hari Nur Yulianto, namun juga pemain senior Mahesa Jenar lainnya, Fandi Eko. Dilihat dari statistik yang ada, Fandi Eko tak pernah catatkan menit bermain penuh di putaran pertama. Namun ia selalu ambil bagian dalam 15 laga PSIS Semarang dari 17 laga yang telah dimainkan. 6 diantaranya berhasil ia dapatkan sebagai starter kala PSIS Semarang bersua Persela Lamongan, Arema FC, Persebaya, Bali United, Borneo FC, dan Persikabo. Dari 15 kesempatannya berlaga bersama PSIS Semarang, Fandi Eko tercatat berhasil lesatkan 1 gol dan 1 assist untuk Laskar Mahesa Jenar. Dilihat dari catatan menit bermain yang didapatkan oleh Fandi Eko, maka PSS Sleman dapat berpotensi membajaknya dari PSIS Semarang dengan menjanjikan menit bermain lebih di setiap laga Super Eljah. Mengingat di lini tengah PSS Sleman saat ini tercatat hanya Kim, Jeffrey Kurniawan, dan Aaron Evans yang selalu mendapatkan menit bermain reguler. Sementara untuk Juninho, ia kerap dipasang bukan hanya sebagai gelandang serang, melainkan dapat diperankan lebih di posisi penyerang sayap kiri. Sedangkan saat di PSIS Semarang,
Peran Fandi Eko tertutup oleh adanya Jonathan Kantilana dan juga Reza Irfana yang kerap mengambil peran lebih di lini tengah bersama Vicky Pasamba. Maka, jika dilihat dari potensi yang ada, peluang PSS Sleman untuk mendatangkan Fandi Eko Utomo lebih terbuka dibandingkan dengan mendatangkan sosok Hari Nur Yulianto ke Stadion Maguwo Harjo Sleman. Mari beralih ke berita selanjutnya. Sempat hebohkan pakai dokter gadungan, PSS Sleman resmi rekrut Dr. X Barito Putra. Setelah melalui proses verifikasi data secara ketat, manajemen PT PSS secara resmi menunjuk Fras Ardiles Muhammad sebagai dokter tim Super Elang Jawa. Dokter rekrutan anyar ini telah melalui proses verifikasi secara ketat guna menghindari kejadian serupa seperti pemalsuan ijazah yang dilakukan Luisan Aminuddin. Selain melalui proses ketat administrasi, pengalaman Dr. Fras menangani tim medis PS Barito Putra menjadi pertimbangan kuat manajemen PSS merekrutnya untuk mendampingi Bagus Nirwanto dan kawan-kawan. Demikian berita hari. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.